Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Isnaini Fajri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo, dengan fasilitator Ibu Eni Rusmiati dan pengajar praktik Bapak Arif Samsul Hadi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata budaya positif ini meliputi dua kegiatan, yaitu pertama, pembuatan keyakinan kelas, kedua, pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 1 Gading dan di SMP Negeri 1 Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Latar belakang. Masuknya budaya asing tanpa filter yang sering ditiru murid merupakan salah satu dari sekian banyak dampak yang merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karakter murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata. Pertama, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Kedua, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini yaitu: pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Kedua, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu: pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Kedua, membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat tentang konsep budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama seluruh warga kelas. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas yang nantinya akan kita yakini di dalam kelas. Baik, kalian masih semangat? Ya. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
segala sesuatu yang harus dipatuhi. Betul, ada pendapat lain? Tidak? Kelas seperti menaati aturan. Seperti mentaati peraturan. Betul, anak-anak? Betul. Ya, baik. Dari tata tertib kelas itu kita akan mengubah menjadi keyakinan kelas yang kayak ini, yang nantinya dapat memotivasi kalian dan menciptakan kesadaran kalian tentang hal yang harus dilakukan. Jadi guru akan meminta kalian satu murid membuat satu keyakinan kelas. Nah, apa dan bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas yang akan kalian buat nanti adalah keyakinan dengan kalimat atau kata-kata yang positif. Jadi jangan menggunakan kata-kata negatif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada kata-kata tidak. Jadi hindari kata-kata tidak, hindari kata-kata jangan. Jadi ketika kalian ingin menulis di pikiran kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan, maka harus diubah menjadi Buanglah sampah pada tempatnya. buanglah sampah pada tempatnya. Betul, atau jagalah kebersihan. Maksudnya ya. Baik, masyarakat mungkin akan membagikan kertas berwarna, kalian tulis di kertas keyakinan keyakinan. Minta tolong Windy sama Putih silakan dibagikan ke silakan dibagikan. Setelah kalian mendapat kertas berwarna, kalian tulis satu keyakinan kelas. Tidak boleh menggunakan kata negatif, harus dengan kata positif. Nanti setelah kalian tulis, kalian tempel di depan. Tulis satu keyakinan kelas. Silakan maju secara bergantian. Yang di depan dulu maju, tempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian tulis di dalam tulis. Silakan. Yang dari depan, silakan maju. Silakan. Windy dan Dinda juga. Terima kasih keyakinan kelas yang sudah kalian tulis, sudah tertempel di papan. Saya minta tolong satu murid untuk membacakan. Siapa yang membantu membacakan? Saya. Windy, silakan. Windy maju, dibacakan keyakinan kelas yang sudah ditempel di papan. Saling menghormati. Ya, tahu Saling menyayangi. saling menyayangi, Mendengarkan guru saat menjelaskan. mendengarkan guru saat menjelaskan. Menjaga kebersihan. Saling periksa. Masih ada? Mengerjakan PR minimal. Ya. Serasa jelas. Ya. Saya ada sama. Ya, terima kasih Windy. Silakan kembali ke tempat dulu. Baik ya, nanti kita buat lebih rapi lagi. Kita tempel di kelas.
Berikut ini kegiatan pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 1 Gading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Gading, yang terhormat Ibu Bapak Guru peserta pengimbasan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa bergabung bersama, diberi kenikmatan sehat dan kesempatan untuk bisa mengikuti acara pengimbasan dari calon guru penggerak. Pengimbasan dari calon guru penggerak ini, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara pengimbasan dari calon guru penggerak yaitu Ibu Isnaini Fajri SSI. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, kiranya supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar, membawa manfaat dan berkah bagi kita semua, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Gading. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023 kita bisa mengadakan dan mengikuti kegiatannya calon guru penggerak, yaitu teman kita Ibu Fajri SSI, sarjana sains, betul ya? SI-nya yang ternyata sarjana sains. Kalau bahasa Inggris sains itu bersama, ya. Nah ternyata pengetahuan apa? Ternyata Bu ini dulu matematika, sehingga saya juga saya itu matematika termasuk informasi itu saya banyak Bapak Ibu selamat datang kami menyampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga sahabat termasuk umatnya seperti kita. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati dan mengucapkan selamat kepada Bu Iis yang sudah mengikuti proses pembentukan calon guru penggerak. Namun itu kita berapa dulu kepada Bu Iis dan mudah-mudahan bisa diikuti dengan Bapak Ibu yang lain. Nah, jadi saya kira Bu ini bisa menjadi motivator pada teman-teman terutama yang muda-muda mengikuti sejarah. Saya kira masih terbuka lebar untuk Bapak Ibu ya, terutama yang sudah PDKK, yang sudah PNS ya. Nah ini dan bukan PNS sangat besar bisa jadi guru penggerak. Nah ternyata guru penggerak itu sudah dinyatakan sudah punya tiket untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas. Nah makanya Bapak Ibu guru yang masih muda-muda ini punya peluang besar untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas. Ternyata Bu di sini tugasnya jadi kepala sekolah.
katanya begitu ya. Ya, nah tapi yang jelas mendapat nilai lebih setelah mengikuti program guru penggerak. Nah pada hari ini Bapak Ibu diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak. Nah, kita ikuti saja budaya positif itu yang berbeda. Nah, sehingga nanti bisa kita ikuti dan bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Nah, apalagi ini calon guru penggerak. Harapan saya sebagai kepala sekolah ini bisa menerapkan ilmunya dari guru penggerak ini untuk diterapkan di SMP sampai itu harapan ini. Kemudian juga teman-teman yang lain bisa mengikuti, paling tidak bisa mengadopsi budaya positif itu seperti apa. Nah yang jelas baik menurut saya, namanya positif berarti kan baik menurut dia. Lalu kalau negatif, ini kurang baik. Saya ini ilmu yang positif. Nah pada hari ini kita mengikuti pola ilmu menimba ilmu kepada diri selaku calon guru penggerak. Saya kira itu baru sambutan saya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah acara yang kita tunggu, yaitu acara inti yang akan langsung disampaikan oleh calon guru penggerak SMP Negeri 1 Gading angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Kepada beliau Ibu Isnaini Fajri kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Gading, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Gading yang sudah memberikan saya izin untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan hadir pada acara diseminasi ini. Saya berdiri di sini bukan karena lebih hebat dari Bapak Ibu, dan saya pun bukan karena lebih pintar. Di sini saya juga bukan untuk menggurui Bapak Ibu guru sekalian. Namun di sini saya ingin sharing tentang yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Jadi selama mengikuti program guru penggerak ini, saya telah mempelajari modul 1 yang terdiri dari 4 submodul yang akan saya paparkan hari ini, yaitu modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelum masuk ke budaya positif, saya ingin memberi pertanyaan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu? Setuju. Sangat setuju. Oke, boleh pendapatnya Pak Isa? Siap. Benar ya. Pak Isa setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak untuk alasannya. Oke, terima kasih Bu Nis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Soneta. Kebetulan saya pemangku guru mata pelajaran PJ
Baik, pertanyaan dari Bu Is terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya rasa sangat setuju sekali, karena hukuman itu paling tidak sebagai bentuk yang nyata dari upaya kita untuk mendisiplinkan anak. Salah satu contoh hukuman yang menurut saya bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya, yaitu ketika anak-anak tidak rapi dalam berseragam misalkan, itu kita bisa memberikan hukuman berupa teguran secara lisan, sehingga anak langsung bisa kita eksekusi di tempat, sehingga anak yang awalnya rapi, yang tidak rapi itu bisa menjadi rapi. Itu contoh kecil dari hukuman yang menurut saya itu sangat-sangat bisa sekali untuk mendisiplinkan. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Pak mungkin senyum-senyum, setuju atau tidak Bapak? Setuju. Baik, silahkan dikemukakan pendapatnya. Oke. Terima kasih Bu Is, saya sangat setuju bahwa dengan diberikannya hukuman bagi yang melanggar, akan tetapi yang perlu digarisbawahi, ketika kita menghukum siswa itu perlu diperhatikan antara hukuman fisik dengan non fisik. Saya lebih setuju jika hukuman yang diberikan itu adalah non fisik, misalnya membaca. Jadi dengan membaca paling tidak kita akan membekali murid menambah referensi tentang ilmu pengetahuan. Membaca pun kita tidak boleh langsung kamu harus baca ini dan seterusnya. Jadi siswa kita misalnya hukuman membaca, kamu hobi membaca buku apa? Kita tentukan. Kalau dia misalnya hobi dengan komik, ya kita persilakan. Jadi buku yang kita tentukan, hukuman membaca yang kita berikan ke siswa itu harus disesuaikan dengan hobinya murid. Buku apa yang harus dibaca. Nah, cara melakukannya bagaimana? Ya kita beri waktu satu buku, kita beri waktu 1 bulan. Nah, kemudian berikutnya selain kita tanya hasilnya, kita tanya apa yang kamu baca selama buku yang kamu baca itu hasilnya seperti apa? Nanti bisa bisa diresum atau dipresentasikan dan sebagainya. Paling tidak memberi ilmu dan yang lain akan meniru, karena itu lebih positif, tidak lewat kekerasan. Karena dulu kita dulu, saya sendiri hukuman itu rata-rata fisik, misalnya berdiri megang telinga atau kaki diangkat atau menghormat bendera, itu kan hukuman fisik. Menurut saya itu lebih tidak istilahnya bully kalau sekarang ya. Akan menjadi tertawaan yang lain. Bahkan kalau acara reuni-reuni itu menjadi lelucon. Padahal itu membekas pada diri siswa, itu hukuman. Itu menurut saya. Jadi saya lebih setuju kalau hukuman itu bersifat lebih non fisik yang tidak melakukan kekerasan, tapi dengan contohnya membaca. Kita beri tepuk tangan untuk Pak. Selanjutnya yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju? Bu Arni setuju nggak? Monggo alasannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bu Is ya. Seperti tadi, kesalahan anak terkadang kita hukumannya kita langsung negatif thinking ya. Hukuman kesannya negatif, tapi bagi saya sebetulnya tidak ya. Cuma terkadang penanggapan anak itu memang berbeda ya dari pemahaman kita sendiri.
Ya, seperti saya lakukan, penghargaan itu sangat penting untuk anak. Jadi bukan hanya karena nakalnya juga, ya prestasi, apalagi prestasi yang sangat ya kita anjurkan untuk memberikan penghargaan. Bagi anak yang melakukan sesuatu yang salah, kita dekati saja, Luis, itu cara saya ya. Kalau saya tanya anaknya kenapa melakukan itu. Terkadang kita juga perlu tahu latar belakang kenapa si anak itu melakukan kesalahan tersebut. Jadi dan bagi yang lain, anak-anak yang lain berimbasnya juga seakan-akan kok lebih dekat ya. Begitu. Jadi penghargaan itu tidak harus berupa materi, kasih sayang, ya, pendekatan itu juga suatu penghargaan bagi saya. Karena begitu anak ditanya curhat itu lebih dekat dengan guru dan insya Allah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dengan begitu dia senang dengan gurunya, ya, senang dengan gurunya, otomatis juga akan belajar menyenangi mapel yang diampu oleh guru tersebut. Sehingga saya sangat setuju sekali apabila kita mengapresiasi siswa anak didik kita, itu bisa meningkatkan derajat si anak. Saya kira itu, Luis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus juga, kita simpan dulu jawabannya. Nanti apakah setelah kita mempelajari tentang budaya positif, jawabannya tetap seperti awal atau berubah pikiran? Nah, topik dalam diseminasi ini adalah 6, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu ketiga, restitusi. Nah, ini perubahan paradigma. Saya mau minta tolong satu dari Bapak Ibu menuliskan benda yang paling berharga di dunia ini menurut Bapak Ibu. Kemudian digenggam, dirahasiakan dari saya. Saya pilih yang paling dekat aja saja. Silakan Bunuki. Bunuki apa benda yang paling berharga di dunia ini menurut Bunuki? Silakan ditulis, lalu digenggam erat-erat. Jangan sampai teman-temannya tahu. Benda, ya, yang paling berharga. Benda kalau suami, benda atau makhluk hidup? Ya, percaya kalau itu. Mau mungkin, ya, silakan digenggam erat-erat. Saya mau merayu Bunuki supaya Bunuki mau menunjukkan ke saya apa isinya karena saya penasaran. Bunuki, boleh saya lihat yang digenggam Bunuki? Boleh, Bu? Iya, mau banget. Supaya ini. Maunya berapa? Bu itu kenapa? Punya tinggal sebentar aja. Mau pulang sekolah di traktir bakso? Saya bisa. Ayam beku deh. Sama dibungkus ada apa? Ayo lah. Pokoknya saya dikasih tahu itu isinya. Saya penasaran Bu. Itu bukan yang sudah yang lain apa ya? Bebek bakar. Apa ya kesukaannya Bu? Mungkin ini pink-pink apa makanannya orang pink ya? Ayo berunin. Saya bisa tahu itu isinya apa. Boleh, nanti saya berikan satu hobi. Lumayan buat salinan tiap jam itu salinan. Boleh kan? Gak usah manja-manja mikirnya. Kita buka, ditunjukin. Boleh kan? Gak boleh sama bukan. Ya Allah, tidak sekali Bunuki. Gini kan, kalau Bunuki tidak mau buka, saya dikasih tahu. Saya, kalau Bunuki butuh bantuan, saya mau bantu Bunuki. Dan nanti saya bilang ke teman-teman, Bunuki itu
jahat. Saya akan menyebarkan isu bunuh itu jahat, suka menjelek-jelekan teman. Ya pokoknya ya saya mau ngajak teman-teman supaya kita sama Lucky. Loh, beneran lo ya? Beneran? Tinggal buka aja, masih lihat sudah selesai. Ini rahasia. Berarti dari musuh itu ya. Siap ya, saya sebarkan. Baik, ternyata di sini Bu Luki bersikeras tetap menggenggam apa yang ditulis. Sudah saya rayu, saya ini ayam betutu, tidak mau. Saya ancam, tidak mau. Berarti di sini yang benar-benar mengontrol rahasia yang digenggam itu siapa? Saya atau Bu Luki? Bu Luki ya, meskipun bingung apa ternyata tidak bisa. Karena kan dari yang paling pegang kendali adalah Bu Luki, bukan orang lain. Dan bersikukuh tetap menggenggam yang sudah tadi ditulis. Nah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kita itu guru dapat mengontrol murid. Kita berpikir seperti itu. Dan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita berpikir seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini salah satunya penghargaan. Kita berpikir itu sangat efektif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oh, saya sebagai guru, saya berhak sama saya, kata saya. Nah, itu adalah ilusi kita selama ini. Nah, ternyata pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid kita berbuat sesuatu jika murid tersebut memang memilih untuk tidak melakukannya. Kalaupun ada murid yang nurut sama kita, berarti mereka itu mengizinkan supaya kita mengontrol mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini kadang kita kan mengkritik anak-anak jika ada anak yang telat, kamu kok sering telat? Kapan kami tidak telat? Nah itu sebetulnya kita sudah membuat anak itu merasa gagal dan tanpa kita sadari kita merasa ini baik bagi murid saya supaya dia itu bangkit. Padahal di sisi lain kita justru membuat anak itu semakin gagal karena merasa terpuruk oleh kesalahannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini kadang kita membujuk anak untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Nah, ini suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Mungkin dalam jangka waktu pendek, murid akan menurut pada kita. Tapi dalam jangka waktu panjang, mereka akan menyadari dan ya ujung-ujungnya kembali lagi. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Pada stimulus respon, kita berpikir bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang kita pikirkan. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai orang tersebut. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk selalu dilihat sebagai kesalahan. Jadi fokus pada kesalahannya. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kan? Anak itu berbuat salah kenapa ya kira-kira? Kebutuhan apa yang kira-kira dia kok melakukan itu? Jadi kita bukan fokus pada kesalahannya, tapi mencari alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena sejatinya memang yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Ketika ada orang lain yang mengontrol kita, berarti kita mengizinkan. Kita intinya kalau ada pintu dikunci, kita itu membukakan kuncinya supaya orang itu bisa mengontrol. Ya. Jadi kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pada stimulus respon
membujuk Bu Rugi karena tidak berhasil, saya memaksa, bahkan saya mengancam. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, saat stimulus respon, kita berpikir itu menang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, semuanya menang, tidak ada yang kalah. Nih, kita masuk ke disiplin. Apa makna dari disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Tapi kadang ya, kalau di sini disiplin itu pikirannya apa Bapak Ibu? Peraturan, taat pada peraturan, hukuman. Nah itu. Padahal disiplin itu adalah belajar. Jadi sesuatu kalau di sini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi untuk menjauhi ketidaknyamanan, bukan untuk menghargai sesuatu. Dan itu sebetulnya kurang tepat karena disiplin itu belajar. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nah, setiap perilaku atau perbuatan manusia itu pasti memiliki tujuan. Ini berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Beliau adalah psikiater dari Amerika Serikat. Nah, nilai-nilai kebajikan apa saja? Kalau di profil belajar Pancasila itu, Bapak Ibu sudah tahu ya, ada lagunya. Saya boleh bernyanyi? Ya, ini kan beriman, bertakwa, berakhlak, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, sama kreatif. Itu ada lagunya Bapak Ibu. Jadi lagunya ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah ini yang kita harapkan ada pada murid-murid kita adalah nilai-nilai yang barusan saya nyanyikan itu. Profil pelajar Pancasila. Sekarang teori motivasi dan hukuman. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang paling mudah adalah teori hukuman. Jadi ini adalah motivasi eksternal. Jadi anak-anak berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka ini cenderung ketika akan melakukan sesuatu atau menjauhi sesuatu, mereka bertanya pada diri mereka sendiri. Ketika saya tidak melakukan itu, apa yang akan saya peroleh? Jadi kemudian kalau yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga eksternal. Orang yang motivasinya untuk mendapatkan penghargaan pada dirinya biasanya bertanya, jika saya melakukan ini, apa yang akan saya dapatkan? Ini sama-sama eksternal antara menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan. Dan yang nomor 3, ini yang kita harapkan ada pada murid-murid kita, yaitu motivasi internal. Jadi motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Biasanya orang-orang yang memiliki motivasi internal, dia akan bertanya pada diri, jika saya melakukan itu, akan menjadi orang seperti apa saya? Jadi ini yang akan kita usahakan tumbuh pada murid-murid kita. Nah, menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi tadi, yang paling banyak motivasi mana yang ada pada murid-murid di sekolah kita? Eksternal, eksternal yang mana Bapak Ibu? Kan ada hukuman sama penghargaan. Hukuman, ya. Berarti tugas kita ini mengubah sekiranya nanti menjadi motivasi internal. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap,
buat memerintah dirinya sendiri, karena yaitu sejatinya yang bisa mengontrol diri kita mau melakukan A, B, C adalah kita sendiri, dan tetap dikembalikan kepada nilai-nilai kebajikan universal, baik atau tidak bagi kita dan orang lain. Jadi bukan karena hukuman ataupun penghargaan. Didukung dengan penghargaan. Penghargaan itu identiknya bagus ya Bapak Ibu. Ternyata ini malah ada didukung dengan penghargaan. Jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Nah ini saya ketika mempelajari modul ini ada merasa bagaimana gitu, kok ada penghargaan kok malah menghukum siswa, berarti saya selama ini salah. Karena mengapa? Karena kita meminta memuji seseorang melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu, itu akan membuat anak ketergantungan. Jadi ketika ada penghargaan, ya dia termotivasi. Dan motivasinya yang penghargaan. Ketika tidak ada, tidak yakin ya, dia masih tetap seperti saat ada penghargaan atau tidak, karena tujuannya sudah penghargaan. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Karena dari Bapak Ibu ini penghargaan menghukum. Ketika ada anak yang berusaha dapat peringkat 1, kemudian ya tidak bisa ya peringkat 1, mesti nanti ada satu kita memilih satu, kita berdasarkan aspek apa meskipun nilainya sama pasti nanti diambil ada yang peringkat 1, 2, 3. Nah ketika kita sudah memilih peringkat 1, anak yang paling terhukum oleh penghargaan itu adalah yang peringkat 2 dan 3. Karena dia yang ingin, namanya manusia pasti ingin dapat penghargaan semua, pengen ranking 1 semua. Mungkin yang ranking 11, 12, 13 tidak merasakan efek apa-apa, meskipun saya 11, 12 tidak masalah. Tapi yang ranking 2 sama 3, dia akan merasa benar-benar terhukum, terpukul karena tidak mendapat ranking 1. Dan alhamdulillah mulai K13 sudah tidak ada sistem peringkingan lagi. Karena yaitu ternyata ketika ada yang merasa senang, banyak yang merasa terhukum. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan ini sebetulnya efektif Bapak Ibu, tapi dalam jangka waktu pendek. Kalau jangka waktu panjang, ini tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini penghargaan merusak hubungan. Kita kadang tidak sadar ya Bapak Ibu, ketika ada siswa yang benar-benar aktif, sering membantu kita sering memuji dan seperti tidak ada apa-apa memuji di depan teman-teman yang lain. Kadang namanya manusia dan sangat manusiawi, banyak yang iri dan akhirnya tidak suka bukan dengan gurunya saja, kadang dengan yang kita puji, dan akhirnya timbul konflik, timbul masalah dalam hubungan anak-anak karena penghargaan atau pujian yang sudah kita berikan. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan. Lalu bagaimana kalau tidak boleh ngasih penghargaan? Bagaimana cara kita mengapresiasi? Nah, bentuk pengakuan apresiasi itu bisa dilakukan secara khusus, pribadi, pada semua murid dari berbagai. Saya yakin semua murid pasti punya kelebihan masing-masing. Ada yang gak suka matematika, tapi dia ternyata senang banget kalau muter-muter IT. Nah ini kita bisa ambil sisi positifnya dan kita uji dari sisi positifnya itu. Kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi yang kita nilai bukan hasil akhirnya Bapak Ibu, tapi yang terpenting adalah proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan di kelas. Jadi ini yang pertama adalah kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali kan pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, ini salah satu bentuk apresiasi yang tidak merusak hubungan, bukan penghargaan yang merusak hubungan.
Kemudian contoh kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini adalah bentuk apresiasi. Dan contoh ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi tidak perlu ngasih hadiah apalagi diumumkan di depan kelas. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Jadi ternyata ada hukuman, ada juga konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, jadi dari guru saja, anak-anak tidak tahu kalau mau dihukum itu. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana, disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, dari sini Bapak Ibu silakan dijawab ya. Kita bersama-sama dijawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Pak Yuda, hukuman yang lain? Hukuman? Baik, simpan dulu hukuman. Nanti kita cocokkan ada kunci jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Maka sekali Pak Osen dan Pak Uki jawabnya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, mantap. Yang nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Pintarnya kan guru SMP jadi. Yang nomor selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Pak Didik jawab juga. Yang nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak mungkin jawab konsekuensi, ibu-ibu, bapak-bapak yang lain? Konsekuensi, ya. Bedanya nomor 2 sama 7 apa ya? Kan sama-sama mengelilingi lapangan basket. Tadi katanya nomor 2 hukuman, nomor 7 konsekuensi. Oh, ada kesepakatan. Cek. Iya, itu semua. Masya Allah. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ya, Bapak Ibu, ternyata sudah pintar meskipun tidak dijelaskan ya. Yang nomor 7 itu nyambung Bapak Ibu. Telah lari nyambung sama pelajarannya. Kan pelajarannya PJOK. Mungkin saat pemanasan dia belum datang. Jadi ketika terlambat dia datang disuruh pemanasan dulu sendirian. Itu namanya konsekuensi. Kalau yang nomor 2, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Pas pelajarannya matematika. Apa yang nyambung? Lari sama matematika. Tidak nyambung. Itu berarti hukuman. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Karena kan sudah tahu kalau saya telah, iya saya harus melakukan itu. Iya. Kalau hukuman, mereka tidak siap karena satu arah dari dunia. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama, ini kadang juga anaknya sampai dendam sama gurunya karena merasa tersakiti. Tapi kalau konsekuensi, anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selesai ya sudah selesai, tidak terekam dalam memori. Saya tidak suka, saya benci. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Pada hukuman itu ada paksaan, kalau konsekuensi stimulus tambahan. Pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kayak tadi push-up, lari, nyambung sama pelajarannya itu hukuman. Pada konsekuensi, konsep diri yang baik. Seperti apa saya harus berperilaku? Itu konsekuensi. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan
menyembunyikan kesalahan. Ya karena kamu dihukum, dia sembunyi-sembunyi. Sedangkan pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman hanya untuk sementara. Nah, sekarang masuk ke restitusi. Bapak Ibu sudah pernah dengar kalimat restitusi? Istilah? Belum pernah. Apa baru pertama ini? Restitusi bukan yang lain. Restitusi. Oh, restitusi pajak. Oke. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi, yang mencari solusi pada masalah itu adalah anak sendiri, bukan murid. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan, tapi mengapa harus keyakinan kelas? Kalau di sekolah kita adanya peraturan di Bapak Ibu, ternyata setelah mempelajari modul 1.4 itu baiknya bukan peraturan, tapi keyakinan. Karena kalau peraturan hanya dari satu sisi, dari sekolah saja, dari guru saja. Tapi kalau keyakinan itu kesepakatan bersama. Jadi namanya kesepakatan, anak-anak juga turun masukan dan otomatis mereka akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati bersama. Nah ini Bapak Ibu dari peraturan kelas mengarah ke keyakinan, lalu lingkungan positif dan akhirnya akan terwujud budaya positif. Ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas saya di kelas 7A. Jadi anak-anak diminta menulis satu keyakinan kelas, terserah apa. Syaratnya yaitu keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Contoh, niatnya itu menulis dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh. Kalau keyakinan kelas harus positif diganti dengan membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Jadi kalimatnya yang positif. Anak-anak satu anak mengusulkan satu keyakinan kelas, kemudian ditempel, dipakai, kemudian ditaruh yang sejenis karena kadang ya banyak anak yang pemikirannya sama, misalnya sama menghormati, ada berapa di kemudian di nah ini peraturan, jika ada peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya akan terjaga. Oke. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Bila membantu orang lain, berarti keyakinan kelasnya tertulis menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu dilarang, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau kesehatan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu biasanya menyebabkan anak tersebut melakukan kesalahan.
Jadi tiap anak melakukan kesalahan itu pasti ada faktor penyebabnya, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup itu apa? Contohnya yaitu kesehatan, rumah, makanan yang bersifat fisiologis. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini untuk diterima pada suatu kelompok. Kemudian penguasaan. Nah, kalau penguasaan ini biasanya diri yang itu cenderung ingin menjadi pemimpin. Yang terakhir kesenangan. Ada studi kasus Bapak Ibu, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yaitu Agus. Beberapa anak, alhamdulillah Ibu ini ada yang namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, ini guru harus menyelidiki kira-kira dari 5 kebutuhan tadi, kebutuhan apa yang dibutuhkan. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani harus mencari tahu kenapa harus melakukan hal tersebut. Bila Agus ditanya lalu jawabannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan Agus adalah bertahan hidup. Namun jika jawaban Agus, ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Namun jika jawaban Agus, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jika jawaban Agus, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu sama, berarti kebutuhan Agus adalah kebebasan, kebutuhan akan hidupnya. Namun jika jawaban Agus adalah iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang aneh, mungkin ada yang nangis, dia tidak melihat seperti itu, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi tergantung jawaban dari murid. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini saya akan menampilkan video. Lalu kita akan menyaksikan video 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan
Saya Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu menolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu.
Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Bapak Ibu setelah menyaksikan 5 posisi kontrol, biasanya ada di posisi mana Bapak Ibu sebelum menyaksikan di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer selama ini? Oke. Saya pernah ditanya juga dan saya jawab saya pernah membuat rasa bersalah, pernah. Yang pasti saya belum pernah di posisi manajer. Dan ketika saya belajar ini, saya inginnya nantinya berada di posisi manajer. Semoga kita ke depannya memang bisa. Selanjutnya, karena memang kita belum tahu ya membuat rasa bersalah, menurut kita itu sudah baik membuat anak mengerti dia itu bersalah. Ternyata ketika kita membuat anak paham dia benar-benar bersalah, itu kita membuat anak-anak identitas baru. Jadi mereka perlu pada kesalahannya. Nah, ini Bapak Ibu, biasanya pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kita berada di posisi mana. Ketika kita menyatakan hal seperti ini, saya kecewa sekali padamu. Nah, ini berarti kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Ketika kita berkata, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kita pada posisi penghukum. Ayolah lakukan ini demi ibu dan bapak, berarti kita berada di posisi kemana? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, berarti kita berada di posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini ciri-cirinya manajer itu adalah kita bertanya pada murid, apakah bisa menyelesaikannya? Ketika murid jawab, bisa Bu. Nah, kita tanya, bagaimana solusinya? Nah, kita kembali lagi ke murid. Jadi mereka yang mencari solusi dan selamanya mereka akan bertanggung jawab atas solusi tersebut. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, berarti penghukum. Jadi ketika kita memvonis anak, berarti kita berada di posisi penghukum. Segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Ketika menstabilkan identitas, ini biasanya guru berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi kita menstabilkan karena ketika anak berbuat salah, misalnya tengkar, dia dalam keadaan emosi, kita jangan marah-marah dulu, kita stabilkan dulu, kita tenangkan dulu anak tersebut, kita sampaikan ini manusiawi kok. Berlaku itu manusiawi, jadi kita tenangkan dulu anak itu sehingga anak itu bisa berpikir secara rasional. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Nah, ini kita mencari kira-kira dari 5 kebutuhan itu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi anak, sehingga kita bisa mengarahkan pada solusinya yang tentunya solusinya dari anak itu sendiri kita tanya. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini pentingnya keyakinan kelas apa? Ketika ada anak yang tidak, ada anak yang melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi keyakinannya tuh. Kemarin kita kan sudah berkeyakinan apa yang berhubungan dengan kesalahan ini, dikembalikan. Akhirnya anak sadar dan harapannya bisa memperbaiki kesalahannya. Ini adalah dokumentasi dari saya ketika menerapkan segitiga restitusi. Baik, itu tadi materi dari saya Bapak Ibu. Sekarang langsung refleksi ya, kalau tanya jawab sepertinya jamnya sudah siang sekali, sudah hampir sore. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya ketika mengikuti diseminasi ini? Monggo Bapak Ibu, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini? Monggo pelan-pelan. Pak Rosa, oke? Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi untuk Bu Is yang telah memberikan paparannya dari awal sampai akhir. Setelah saya melihat, mendengarkan, menyimak, ternyata selama ini saya pribadi masih jauh dari guru yang baik. Jadi selama ini kita masih banyak melakukan punishment, hukuman kepada anak kita. Ya kadang kita melaksanakan bukan hanya punishment tapi beberapa hal tadi yang baik. Tapi menurut perasaan saya banyak yang salahnya. Ketika kita sudah melihat tadi secara psikologis, ternyata anak-anak kita perlu sentuhan-sentuhan psikologis yang luar biasa. Jadi dengan adanya refleksi ini dari materi tadi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bu Is. Ternyata Bu Is luar biasa telah memberikan saya pribadi dan teman-teman ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rozak. Kemudian refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Monggo Bapak Ibu, Bu Yuli. Perasaan yang muncul ketika mengikuti diseminasi. Terima kasih Bu Is. Untuk saya pribadi setelah mengikuti seminasi ini, karena saya juga merasa sering melakukan tindakan sebagai seorang hukum, saya merasa banyak salah terhadap anak didik. Mungkin setelah melakukan diseminasi ini kita akan memperbaiki sama-sama pelan-pelan. Saya juga terima kasih sama Bu Is, ilmunya sangat berarti sekali demi masa depan anak-anak didik bangsa. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Harapan saya setelah diseminasi ini kita masih sama-sama belajar di Bapak Ibu. Ketika saya baca momen ini, saya merasa terpukul pada saya sendiri karena merasa salah selama ini. Ternyata yang saya anggap benar ternyata salah. Ternyata masih ada tindakan yang lebih tinggi. Ketika ada anak yang salah, saya berusaha sabarkan anak-anak menjadi teman. Ternyata masih ada pemantau, ada manajer. Ternyata salah, dan memang penting sekali belajar itu Bapak Ibu. Harapannya kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, demikian Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya positif. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi saya kembalikan kepada Bu Rini selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Demikian diseminasi dari Bu Isna ini untuk acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa kepada Bapak Abdul Razak untuk memimpin. Mohon izin untuk berdoa. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup acara kegiatan hari ini diseminasi modul budaya satu Islam yang disampaikan oleh Bu Isri dengan doa bersama-sama dengan harapan semoga kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, bisa mengubah paradigma kita menjadi guru yang baik, menjadikan kita memberikan anak-anak ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi anak kita menjadi anak yang beriman, bertakwa dan beramal. Amin ya rabbal alamin. Bila berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Alhamdulillah, akhirnya acara diseminasi modul 1/4 budaya dari CGP Ibu Isnaini Kadri sudah kita lewati bersama. Semoga budaya-budaya positif bisa kita terapkan di SMP tercinta ini, dan semoga ibu bapak guru semua bisa menjadi posisi yang tertinggi, yaitu posisi manajer. Demikian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kegiatan pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 1 Pajarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pajarakan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta pengimbasan yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat dan kesempatan sehingga bisa mengikuti acara pengimbasan pada hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, memberi manfaat dan penuh dengan berkah untuk kita semua, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada hari ini, tanggal 7 Januari 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara pengimbasan dari calon guru penggerak SMP Negeri 1 Pajarakan. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti, dan yang terakhir penutup. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pajarakan. Kepada Bapak Arif Samsul Hadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umratul yawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pajarakan, dan yang terakhir yang saya banggakan 5 CGP yang sedang duduk di kursi terdakwa. Ya, di kursi terdakwa maksudnya adalah beliau semuanya adalah tokoh-tokoh yang akan memajukan sekolah kita di dalam menggerakkan sekolah kita, menggerakkan para guru, menggerakkan para siswa serta komunitas praktisi. Ya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk
5 calon penggerak kita, guru penggerak. Sudah kenal semuanya? Yang sebelah sana adalah Bu Is. Saya tidak kenal yang tengah, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang luar biasa sebenarnya. Dan rangkaian ini tidak dibuat secara pribadi oleh 5 calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Panjarakan, tetapi ini semuanya adalah by design dan setting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Menristek di dalam BPGP, yaitu Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru penggerak ini sudah masuk ke dalam tahapan program pendidikan guru penggerak PPGP angkatan 7. Karena ini sebuah program pendidikan, maka itu satu paket ya selama 6 bulan. 6 bulan mulai dari bulan September kita digodok sampai dengan bulan Juli. Ada vakum sebentar, kemudian on lagi pada bulan Maret, terakhir bulan Juli. Nah, program ini itu kalau sekolah kita di universitas terbuka sangat mahal biayanya, dan mereka ini sekolah di situ. Ya, memang sistem pemerintah kita di dalam menggebrak pendidikan di era digitalisasi ini tidak harus offline maupun pelatihan-pelatihan di hotel-hotel dan sebagainya. Sekarang ini sistemnya adalah daring atau online. Ya, kemudian ini melalui tahapan sebagaimana yang Bapak Ibu angkatan 9 dan 10 nanti dilakukan. Ya, tidak ujuk-ujuk dipilih, ditunjuk, tidak. Tetapi harus proses melalui awal, yaitu mendaftar. Nah, siapa yang tidak mendaftar tidak mungkin, ya, ujuk-ujuk diterima. Jadi melalui proses seperti ini. Kemudian setelah itu registrasi, lalu dilanjutkan dengan tes seleksi pertama. Seleksi pertama yaitu SC. Dilanjutkan lagi dengan seleksi kedua wawancara dan praktik mengajar 10 menit. Nah, semuanya itu luar biasa gemblengan. Nah, tapi untuk mengetahui itu, Bapak Ibu silakan mendaftar. Karena kalau sudah saja tidak cukup, kita bisa memberi gambaran sepenuhnya. Nah, tetapi memang ada dua hal, bisa secara sadar atau ikhlas. Yang kedua bisa menjadi paksaan. Nah, sebagaimana kita di dunia ini ada instruksi paksaan, ya langsung jalankan, komando, ada juga harus melalui kesadaran. Nah, yang paling bagus adalah melalui kesadaran. Oh, ternyata paradigma pendidikan ini berubah. Oh, ternyata sekarang sedang saatnya digitalisasi, tapi yang dulu itu tidak ada digital. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira perubahan kurikulum itu sangat sering kita lakukan, apalagi era saya Pak Pur, Pak Hadi dan lain sebagainya. Nah, di zaman dulu sistem politik itu berbicara tentang komando, instruksi, jalankan dan sebagainya. Ya, apalagi di era Orde Lama Presiden Soekarno. Kemudian setelah itu Bapak Soeharto. Bapak Soeharto pun itu sudah orde baru dan sistemnya adalah otoriter, cenderung otoriter. Tetapi waktu itu kita menikmati Bapak Ibu. Sehingga sampai ke dalam sistem pendidikan kita juga pendidikan yang disebut dengan teori behavioristik. Nanti di situ ada perkembangan paradigma pendidikan, perubahan masuk ke situ. Nah, kemudian di era digital ini tidak bisa lagi kita menganut sistem pendidikan zaman dulu, di mana menganut behavioristik. Di situ ada perubahan tingkah laku, anak diberi rangsangan, kemudian ada respon dari anak. Nah, sekarang ini harus ada motivasi, harus ada kesadaran dan sebagainya. Nah, fokus kepada yang digulirkan oleh pemerintah sekarang ini, yaitu mengacu pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Karena kita di Indonesia, ya. Nah, di dalam Ki Hajar Dewantoro itu Bapak Ibu itu terdapat 3 filosofi kan. Nah, terakhirnya ada logo Kemendikbud itu yaitu Tuturi Handayani. Nah, di situ kita mulai bergerak ya. Sebenarnya Ki Hajar Dewantoro itu sudah begini ya, Bapak ya. Sudah menggulirkan tahun 1922, insyaallah ya itu ya. 1922 itu menggulirkan 3 filosofi itu ya. Ingat Soeharto, ya, seorang pemimpin di depan harus memberi teladan, kemudian di tengah itu memberi semangat, motivasi, kemudian yang terakhir itu memberi di tengah itu
tema Biomangun Karsa itu berarti bergabung bersama-sama, ya, bersama-sama untuk menggerakkan atau memanage sesuatu. Dan kemudian yang terakhir adalah tuturi handayani. Berarti itu sebenarnya kalau kita fokus pada tuturi handayani itu yang melakukan anak-anak, bukan kita. Disitulah kita kembangkan filosofi itu, sehingga Bapak Ibu itu kita semuanya itu memberi dorongan, memberi semangat, memfasilitasi dan sebagainya, bukan sebagai kita angkat anak itu taruh sini dan sebagainya. Nah itu fokus kepada kegiatan ini, Bapak Ibu. Salah satu yang penting adalah kegiatan di modul 1.4. Bapak Ibu sekalian, kita berikan gambaran sekilas bahwa di dalam program pendidikan guru penggerak ini itu harus melalui 3 modul, ya, betul, 3 modul. Satu modul itu terdiri dari 4 sub modul, ya, 1.1, 1.2 sampai 1.4. Dan itu bagus-bagus lah itu. Dan itu diusahakan kita ikuti. Jadi nanti akan tahu perbedaan paradigma pendidikan, kesulitan-kesulitannya, tantangannya maksudnya, ya. Jadi kalau pasti banyak gap, banyak tantangan. Apakah tantangan itu kita respon atau tidak? Nah, fokus pada diseminasi ini adalah hal yang wajib di dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi sekarang ini itu semua calon guru penggerak itu melaksanakan diseminasi, fokus pada modul 1.4. 1.4 itu tentang budaya sekolah, budaya positif. Jadi budaya positif itu kan budaya, ya. Budaya itu sebuah kebiasaan nanti menuju ke menjadi terinternalisasi pada semua komponen di sekolah, ya, stakeholdernya, bapak ibu gurunya, dan siswa-siswanya, termasuk CGP-nya, ya. Kemudian ada lagi 5 posisi kontrol, ya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Nah, itu nanti akan dibawakan oleh para CGP yang berbagai. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk CGP kita, luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira sambutan saya sebagai perkenalan tentang kegiatan ini. Selamat menikmati kegiatan ini, semoga betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Arif Samsul Hadi. Ya, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni pemaparan dari Bapak Ibu calon guru penggerak SMP Negeri 1 Pajarakan. Acara inti ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Marudin. Kepada Bapak Marudin dipersilahkan. Hidup Pak Marudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam modul ini ada 7 sub pokok bahasan yang akan disampaikan masing-masing oleh narasumber yang sudah berada di depan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya perkenalkan terlebih dahulu. Untuk sub pokok bahasan perubahan paradigma belajar nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Arif Samsul Hadi. Beliau sehari-hari sebagai Kepala SMP Negeri 1 Pajarakan. Kemudian sub pokok bahasan yang kedua, kebutuhan dasar manusia,
nanti akan disampaikan oleh narasumber Bapak Marudin. Saat ini sedang berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lina Maulida. Silakan berdiri dulu, Ibu Maulida. Ya, terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan subpokok bahasan yang keempat, yaitu disiplin positif dan keyakinan kelas. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zainal, SPD, MPD, SH. Kemudian dilanjutkan subpokok bahasan posisi kontrol yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dian Irma Susanti. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, nanti akan disampaikan oleh narasumber Ibu Isnaini Fajri. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada satu sub pokok bahasan atau materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Isnaini Fajri. Kepada Ibu Isnaini Fajri dipersilahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu LCD-nya menyambung ke laptop, kita sudah gini. Mau nyanyi nanti waktunya mepet Bapak. Apalagi saya yang terakhir sendiri. Nyanyi dulu. Oh. Kenapa? Santai dulu. Ya, kita nyanyi pelajaran Pancasila. Apa sudah? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, ngikutin saya aja ya. Sama Bu Irma biasanya ahlinya ya. Ayo Bu Irma. Saya yang gerakannya. Iya. Ya. Yang lain boleh ikut ya, meskipun udah hafal ya, ikut aja gitu aja ya. Baiklah. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah bisa Bapak Ibu? Ya nanti dihafalkan ya di rumah ya. Ini juga cocok disajikan saat kita pembelajaran di kelas. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang segitiga restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu apakah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Belum pernah. Ya, saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan restitusi. Mungkin ada juga yang belum. Namun tidak menyadari kalau hal itu adalah termasuk dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, restitusi sendiri ini tujuannya adalah agar anak bisa jujur
jujur pada diri mereka sendiri, dan anak-anak bisa mengevaluasi diri sehingga mereka bisa melakukan disiplin positif atas dorongan dari dalam mereka sendiri. Jadi bukan karena dorongan orang lain. Sehingga mereka bisa menghargai nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak JJ. Kemudian untuk tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini biasanya anak-anak ketika melakukan kesalahan kemudian dipanggil, mereka masih dalam keadaan emosi, dan masih ketika dalam keadaan emosi, otak mereka itu tidak bisa berpikir rasional. Jadi tugas kita sebagai guru adalah membuat mereka tenang terlebih dahulu. Ketika mereka tenang, kita arahkan supaya mereka mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Jadi bukan guru yang kamu harus begini ya nak, kamu harus begini. Bukan, tapi dari siswa sendiri mencari solusi penyelesaian dari masalah mereka sendiri. Tentunya dengan demikian diharapkan mereka bisa bertanggung jawab dengan penyelesaian yang tadi sudah disampaikan mereka sendiri. Nah, biasanya pada tahap 1 itu guru mengucapkan kata-kata, misal berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi guru itu tidak menyalahkan, kamu salah, kamu paham kamu salah. Nah, tidak seperti itu. Jadi tidak apa-apa nak, wajar kalau kalian melakukan kesalahan. Jadi kita bukan menghakimi siswa, tapi kita menenangkan siswa. Kiranya mereka tenang dulu, tidak takut ketika dipanggil. Akhirnya mereka bisa bercerita, mengalir apa adanya. Bisa juga dengan kata-kata, tidak ada manusia yang sempurna nak. Saya juga tidak sempurna, pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita memberikan motivasi bahwa masalah itu pasti bisa diselesaikan dan tidak akan terulang lagi. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Selanjutnya, tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada murid sering dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tadi sudah disampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tugas guru juga untuk mengetahui kira-kira kebutuhan dasar apa yang menjadi penyebab siswa melakukan kesalahan tadi itu. Biasanya pada tahap ini yang dikatakan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi loh dari ini, iya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Karena kadang anak-anak juga melakukan kesalahan untuk mempertahankan dirinya. Misalnya, kadang anak-anak ada yang diolok-olok karena tidak terima, dia ayo keket. Ayo. Ya, karena dia ingin mempertahankan, saya tidak terima. Kenapa orang tua saya diolok-olok? Nah, akhirnya dia yaitu untuk mempertahankan diri, ayo keket, ayo. Kemudian, ya, kemudian kamu boleh bersikap, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Emang kamu takut? Ya. Siapa takut? Kamu nanya. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini berhubungan dengan tadi yang sudah dijelaskan, yaitu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya kita memang mulai membuat keyakinan di kelas. Kenapa? Karena nanti jika ada apa-apa, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas itu. Dan keyakinan kelas itu murni dari siswa, bukan kita yang mendikte. Jagalah kebersihan, bukan kita yang membuat, tapi mereka. Kira-kira apa? Kita hanya mengarahkan saja. Nah, pada tahap ketiga, murid siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Biasanya kalimat yang disampaikan pada tahap ini adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa
bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi kita mengarahkan ke keyakinan kelas. Kemudian, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah dokumentasi dari penerapan segitiga restitusi. Jadi pada program guru penggerak ini memang semuanya harus terdokumentasikan. Dan ini waktu pendaftaran terakhir tanggal 10. Saya harap Bapak Ibu yang belum mengklik daftar atau sudah klik daftar tapi tidak diapa-apakan, ayo, masih ada waktu. Ini adalah kesempatan emas dan jangan sampai disia-siakan. Kita harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya sudah daftar, Bu, tidak diterima. Oh, nih, Bapak cocoknya jadi PP. Aku yang menggerakkan aja. Kemudian ini adalah video dari penerapan segitiga restitusi. Ini di mana ya? Ini di sekolah sebelah. Kamu nanya ya? Ya, baik Bapak Ibu, tadi adalah video dari contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Baik, demikian materi saya mengenai segitiga restitusi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Demikian pelaksanaan diseminasi. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan.
saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada Bu Isnaini Fajri. Terima kasih Bapak Moderator. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita telah sampailah di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita dan membawa berkah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan sangat antusias, khususnya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Oh ya, ribetnya menyusul. Baik, karena sudah berakhir ya, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.